Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Nuraini dengan NPM D1A 023050 dari Fakultas Fisip Prodi Kesejahteraan Sosial dengan dosen pengampu Dr. Bapak Nurmanzah, SPD, MPD. Ingin membuat tugas UTS dengan bentuk video pembahasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa Persatuan Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyaknya varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa yang berkomunikasi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lembaga kelembagaan bangsa, lembaga identitas nasional, dan sebagai alat penghubung antara warga, daerah, dan antar budaya, serta sebagai alat pengembangan kebudayaan ilmu dan pengetahuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan pasal 1 ayat 2 yang berisi bahasa Indonesia adalah bahasa Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia, yang berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagaimana 1. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 yang berfungsi sebagai jati diri bangsa, sebagai kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dimaksudkan pada ayat 1 yang berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Sebelum Indonesia merdeka. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, berdasarkan rancangan ahli bahasa kebangsaan Belanda, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Yang ketiga, Kongres Pemuda II Jakarta Pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. B. Sesudah Indonesia merdeka. Yang pertama,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedua, Ejaan Republik Indonesia atau Ejaan Sewandi 19 Maret 1947 oleh Sewandi, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dalam surat keputusan. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 dan tidak boleh dibedakan antara penulis di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diperaksai oleh Menteri Muhammad Yamin yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1954 yang harus dibentuk oleh Badan Penyusun Peraturan Ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Yang keempat, pada 1957, adanya ejaan pembaruan oleh Profesor Wicaksono dan Kartotjo hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa menurut Krida Laksana. Yang pertama, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, menurut Friesman, sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap attitude. Sikap bahasa ini merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Yang ketiga, menurut Rusyana, sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa dari masyarakat untuk menerima suatu bahasa tertentu, baik dari bahasa yang dikuasai oleh individu atau dari masyarakat. Ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa untuk mempertahankan bahasanya dan apabila perlu dicegah adanya pengaruh dari bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas kesatuan bangsa. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat, santun, yang memiliki faktor penting dalam bahasa. Komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen aktif. Komponen ini mengangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap suatu keadaan. Yang ketiga, komponen konaktif. Ini menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif atau di suatu keadaan. Jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sosial, estetis, dan sikap keagamaan. Sikap ini menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Selanjutnya, sikap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak di bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut terpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Awalan atau akhiran kata menjemuk. Rumusnya adalah awalan tambah kata berupa frase dipisah. Awalan tambah kata dasar frase, akhirannya digabung. Contohnya, bertanggung jawab, jawab, me, atau kan. Bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan, tanda tangan, bertanda tangan,
atau menandatangani. Teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan bentuk tulisannya secara umum. A. Prosa. Yang pertama, prosa fiksi, berisi novel, cerpen, dongeng, dan legenda. Yang kedua, prosa non-fiksi, atau tulisan akademik, karya tulisan ilmiah. A. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel, berita, biografi, modul, buku, atau buku praktikum. B. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, artikel jurnal. Yang B. Puisi. Yang pertama, puisi lama, pantun, soleka, gurindam, syair, dan talibum. Yang dua, puisi baru. Dua puisi baru, balada, himne, ode, dan elegi. Yang C, drama, tragedi, komedi, dan opera. Menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. A. Membangun konteks teks ulasan buku. Menjelajahi dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks untuk membantu dan untuk dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dengan cara berpikir secara kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya teks ulasan, secara lebih memadai untuk menelusuri, menggali, dan memproduksi teks dalam ulasan ini, review, dan dapat ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut dengan artikel. Contoh sumber referensi pustaka dari berbagai sumber digital. Yang pertama, Crowdverse, 2 PDF Drive, 3 Mendeley, 4 LibreGenesis, 5 Google Trends. Yang keenam, Mendeley Desktop, jenis-jenis Mendeley. Yang pertama, Mendeley Desktop diinstal pada Windows atau iOS. Yang ketiga, file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk. Yang keempat, membuat daftar pusaka. Selanjutnya, Mendeley Web. Yang pertama, membuat platform Mendeley yang berbasis web service. Yang kedua, Mendeley Web bisa mengeditnya dari profil dan membagikannya dengan kolasi melalui Mendeley Group. Yang ketiga, mengetahui informasi statis, misalnya popularitas suatu referensi. Yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file, apakah diunduh secara online. Selanjutnya, Mendeley Reference Manager. Yang pertama, Mendeley Reference Manager telah dirilis sejak 2019. Kedua, kebutuhan koneksi internet mirip dengan Mendeley Web. Presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau berkomunikasi secara lisan di depan untuk menyampaikan gagasan atau pandangan kita dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik, dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Yang kedua, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu memberi pesan, berkomunikator, media yang digunakan, dan pemberian pesan audiens. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan langkah mana yang terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas pandangan
komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang kelima, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Komponen presentasi ilmiah. Yang pertama, slide bahan tayang atau poster. Yang kedua, orang yang menerima pesan atau audiens. Yang ketiga, komunikator, orang yang memberi pesan. Komponen presentasi ilmiah berupa PowerPoint, Canva yang berisi data deskripsi, angka, tabel, dan gambar. Kinesis atau gerak perform bahasa yang santun dan reseptatif. Bahan makalah berupa suara, volume, data, dan intonasi, jawaban yang logis, serta kebutuhan audiens dan manajemen waktu. Mendesain proposal kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan. Yang kedua, pembentukan kelompok kerja. Yang ketiga, menyusun perencanaan proyek dalam menyusun proposal kegiatan. Yang keempat, menyusun jadwal proyek dalam menyusun proposal kegiatan. Yang kelima, pelaksanaan observasi dan pembuatan proposal kegiatan. Yang keenam, presentasi hasil penyusun proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan ini dirancang dalam kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan untuk membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat sistematik proposal kegiatan antara lain yang pertama, judul update, ada pembaruan, maksimal 15 kata atau frasa, atau tidak boleh akronim, singkatan yang tidak baku. Yang kedua, daftar isi berikan halaman setiap sub sesuai isi proposal. Yang ketiga, bab 1, pendahuluan, ungkapan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat, bab 2, gambaran umum rancangan usaha, uraian kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang dirancangkan. Yang kelima, bab 3, metode pelaksanaan uraian teknik dan cara untuk membuat produk komunitas, usaha pengemasan, dan memasarkan sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Selanjutnya yang keenam, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan, tulisan rincian, anggaran dan biaya yang dibutuhkan selama jadwal kegiatan proposal. Selanjutnya yang ketujuh, daftar pusaka. Ini menggunakan format